Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Ester pasal 4 ayat 13 dan ayat 14 yang berbunyi, maka Mordekhai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, maka orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah, hidup jangan andalkan logika, tapi andalkanlah Tuhan. Pada waktu Haman bin Hammedata, orang Agag, mendapat izin dari Raja Ahasweros yang adalah Raja Persia dan Media yang wilayah kekuasaannya dari India sampai dengan Ethiopia, Afrika, untuk membinasakan seluruh orang Israel atau orang Yahudi di semua wilayah yang dikuasai oleh Raja Ahasweros, maka Mordekhai, orang Yahudi, pengasuh Hadasa atau Ester itu, yang adalah anak dari saudara ayahnya yang sudah yatim piatu, meminta Ester yang adalah permaisuri Raja Ahasweros agar menghadap dan mohon agar Raja membatalkan izin tentang rencana pembunuhan kepada seluruh orang Yahudi tersebut. Ester sangat takut menghadap Raja karena ada risiko dibunuh bila Raja tidak berkenan pada Ester yang menghadap tanpa dipanggil itu. Hal ini membuat Mordekhai menegur Ester sebagaimana yang diungkapkan dalam nas firman Tuhan kita ini. Renungan tentang firman Tuhan hari ini mau memperingatkan kepada kita agar kita jangan hanya mengandalkan logika atau akal pikiran kita ini sendiri di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, karena bisa membuat diri kita ini takut akan terjadinya resiko kematian. Tetapi hendaknya kita berani untuk bertindak karena mengandalkan Tuhan saja. Sesungguhnya Tuhan itu tempat perlindungan, Sang Pencipta, Pemelihara, dan Sang Pemilik atas hidup dan mati kita itu saja yang pasti mampu menyingkirkan semua risiko yang menakutkan dalam bentuk apapun juga. Bahkan bisa saja terjadi kondisi sebaliknya apabila kita hanya menggunakan logika atau akal pikiran kita yang serba terbatas ini, justru kita bisa kena celaka sampai mati pada saat kita takut dan tidak berani untuk bertindak, sebab sesungguhnya hidup dan mati kita itu penuh di tangan kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus saja. Kiranya Roh Kudus boleh menguatkan dan meneguhkan diri kita ini semua sebagai pribadi atau keluarga yang mengaku beriman percaya kepada Kristus pada saat menghadapi ancaman mematikan dalam melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Apapun yang akan terjadi, hendaknya kita tidak akan takut bahaya, karena mengimani, mempercayai bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah tempat perlindungan kita dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ingatlah akan firman Tuhan pada Mazmur 91 ayat 9-11 ini. Sebab Tuhan
ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami pada hari ini dan di dalam hidup kami selanjutnya, selagi Tuhan masih beri kesempatan bagi kami untuk menikmati hidup ini, supaya kami jangan mengandalkan logika atau akal pikiran diri kami ini yang serba terbatas, tetapi kami harus mengandalkan Tuhan pencipta, pemelihara, dan sang pemilik atas hidup dan mati kami, karena Engkaulah Allah yang sungguh maha kuasa, maha segala-galanya bagi kami umat-Mu. Sekarang kami juga hendak bermohon dengan kerendahan hati kami, apabila di dalam hidup kami, dalam pergumulan, permasalahan maupun persoalan yang masih saja kami hadapi, mampukan kami untuk sungguh-sungguh pertama-tama adalah mengandalkan Tuhan, dan setiap logika maupun akal, hati, pikiran kami itu pasti akan Tuhan pakai untuk memecahkan permasalahan maupun pergumulan hidup kami, guna kami mendapatkan solusi maupun adanya jalan keluar bagi setiap persoalan apapun, berat atau ringan. Sungguh kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan memberikan yang terbaik bagi hidup kami. Kami doakan juga bagi diri kami yang sampai saat ini juga masih mengalami keadaan sakit penyakit, bahkan yang berkepanjangan sekalipun. Tapi kami percaya dengan kuat kuasa-Mu, Tuhan sanggup untuk mengusir segala kuasa sakit penyakit apapun juga, termasuk pandemi COVID-19 yang masih saja belum berakhir dalam hidup kami umat manusia di dunia ini. Sambutlah harapan dan doa kami Bapa, kabulkan menurut kehendak-Mu, karena kami hanya bermohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.